Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di fikih munakahat kali ini, yang mana pembahasan kita masih seputar iddah dan juga kewajiban-kewajiban perempuan-perempuan yang mengalami masa iddah itu seperti apa saja. Yang mana pada video sebelumnya telah kita bahas, ketika istri itu diceraikan oleh suaminya, dan cerainya ini ada cerai yang rojai, artinya talak 1 dan talak 2, maka si istri itu masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah. Begitu juga dengan semua mu'nah, semua kebutuhan hidup, ya, kecuali alat tandif. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kalau si istri itu dia bukan talak 1, bukan talak 2, tapi dia sudah menjadi talak yang ketiga. Artinya si istri ini sudah menjadi talak yang bain kubro. Apakah kira-kira istri seperti ini tetap mendapatkan hak tempat tinggal sekaligus nafkah dan lain sebagainya? Apakah tetap seperti itu, atau justru malah tidak berhak lagi mendapatkan nafkah yang seperti demikian? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan membaca keterangan yang disebutkan di dalam kitab Ghayatul Taqrib, sekaligus juga keterangan yang ada di dalam syarahnya, yaitu kitab Fathul Qorib, yang mana dalam hal ini beliau Syekh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani dan juga Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, beliau menandaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa yajibu lil ba'ini as-sukna dunan nafaqati illa an takuna hamilan fatajibun nafaqatu laha bisababil hamli ala sahih. Waqila innan nafaqata lil hamli. Nah, ini keterangan yang disebutkan di dalam kitab Takrib, sekaligus juga dengan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Yang mana keterangan itu kalau kita artikan, wa yajibu lil ba'ini as-sukna. Ketika ada istri yang dia itu tertalak 3, maka istri yang tertalak 3 ini, yang kemudian diistilahkan dengan sebutan bain kubro, dia berhak untuk mendapatkan sukna. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan sukna kepada istri yang tertalak 3, sehingga walaupun si perempuan ini sudah ditalak, atau bahkan menurut pemahaman yang mainstream, yang familiar di masyarakat sekeliling kita, bahwa istri yang telah ditalak itu dianggap sudah bukan istri lagi. Namun secara kacamata syariat, istri yang tertalak itu, walaupun dia adalah talaknya adalah talak yang ketiga, dia masih berhak untuk mendapatkan sukna. Dan itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami yang telah mentalaknya. Suami wajib untuk memberikan tempat tinggal kepada istri yang istrinya ini baru saja dia talak 3, sudah mendapatkan bain kubro, ya. Kewajibannya ini dalam kacamata fikih menurut syariat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewajibannya itu adalah hanya sukna dunan nafaqati, tanpa harus adanya nafkah, tanpa harus adanya kewajiban memberi belanja, memberi kebutuhan belanja makan sehari-hari kepada si istri. Nah, ini yang kemudian menjadi pembeda antara istri yang tertalak 3 dengan istri yang tertalak 1 atau tertalak 2. Menjadi pembeda antara istri yang terkena talak bain dengan mereka istri-istri yang masih tertalak rojai. Kalau istri itu masih tertalak 1 atau tertalak 2, selain berhak mendapatkan sukna, mereka juga berhak untuk mendapatkan nafkah. Tapi kalau istri yang terkena bain,
talaknya talak 3, dia hanya berhak untuk mendapatkan sukna, bukan mendapatkan nafkah. Untuk masalah nafkah, si istri yang tertalak bain tidak berhak mendapatkannya. Sehingga suami juga tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada istri yang telah dia talak hingga 3 kali talak. Ya. Illa antakuna hamilan, kecuali kalau ternyata kondisi si istri itu dalam keadaan hamil. Si istri dalam keadaan mengandung anak, yang mana anak ini merupakan benih dari si suami yang mentalaknya. Karena si istri itu dalam perutnya ada janin yang itu sumbernya dari suami yang telah mentalaknya, maka si suami bukan hanya wajib memberikan sukna, bukan hanya wajib memberikan tempat tinggal, namun sekaligus juga wajib untuk memberikan nafkah. Karena apa? Karena si istri dalam keadaan hamil. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang ada itu seperti itu. Sehingga si istri punya wewenang, punya hak untuk menuntut kepada suaminya supaya hak-haknya dia ini bisa terpenuhi. Boleh saja istri itu kemudian menagih kepada si suami supaya dia mendapatkan hak yang semestinya. Dan suami pun memiliki kewajiban untuk memberikan hal-hal tersebut. Memberikan tempat tinggal, memberikan belanja karena si istri itu dalam keadaan hamil. Ya, suami wajib untuk memberikannya. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat dalam hal apa? Nafkah yang tadi dikatakan wajib kepada istri yang dalam keadaan hamil, maksud dari wajibnya nafkah ini, maksud dari hak nafkah ini untuk si istri, itu kira-kira untuk sosok istrinya atau untuk sosok janin yang ada di dalam perutnya si istri. Itu kira-kira arahnya kemana? Karena nanti kaitannya, ya, dampaknya, kalau nafkah ini wajibnya itu kepada si istri, bukan kepada si janin yang ada dalam perut, berarti istri ini akan terus berhak mendapatkan nafkah tersebut, ya, walaupun masa iddahnya belum habis. Dia masih berada dalam masa iddah, ya, wajib untuk mendapatkannya. Entah istri itu nanti bagaimana, tetap dia berhak mendapatkan kewajiban. Dan uang itu memang hak penuh milik si istri. Si istri berhak untuk mentasarufkan harta itu kemana saja sesuai dengan kemauannya dia. Karena memang nafkah ini adalah miliknya si istri. Ataukah nafkah itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala diberikan kepada si perempuan ini, kepada si istri yang ditalak bain ini, itu karena adanya janinnya. Artinya haknya adalah haknya janin. Ini kemudian ulama berbeda pendapat. Ternyata kemudian yang diterangkan di dalam kitab Fathul Qorib, fatajibun nafaqatu laha. Nafkah ini, ya, wajib diberikan kepada si istri yang telah tertalak bain ini adalah laha, untuk si istri. Ya. Karena apa? Karena istrinya bisa babil hamli al sahihi. Karena istri dalam keadaan hamil, maka istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah. Sehingga berarti nafkah ini merupakan haknya istri, bukan haknya janin yang ada dalam perutnya. Ya, bukan haknya janin yang ada di dalam perutnya si istri, bukan. Tapi itu adalah miliknya si istri. Dan ini ternyata adalah keputusan yang ala sahih, menurut pendapat yang sahih di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Sebagian ulama yang lain, yang kemudian ini adalah merupakan pendapat yang lemah di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, wakila inan nafaqata lil hamli. Menurut sebagian ulama, namun ini pendapat ini adalah lemah, ya, nafkah itu wajib menjadi haknya janin yang ada dalam perutnya si istri ini, bukan kepada si istri. Artinya berarti kapan saja janin ini butuh biaya perawatan untuk kontrol, untuk perawatan ini itu dan sebagainya demi kesehatan si janin, disitulah kemudian suami ini wajib untuk memberikan nafkah. Namun kalau seandainya janinnya ini tidak membutuhkan hal-hal seperti tersebut, tidak membutuhkan untuk kontrol secara rutin, tidak membutuhkan kesehatan atau apa supaya janinnya ini tetap bisa
sehat misalkan, tidak butuh, maka suami tidak wajib untuk memberikan nafkah. Namun ternyata keputusan yang seperti ini merupakan keputusan yang lemah, bukan keputusan yang sahih di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Keputusan yang sahih dalam mazhab Imam Syafi'i, nafkah ini merupakan haknya si istri, bukan haknya si janin. Nah, ini yang perlu dipahami dari keterangan kitab Fathul Qorib barusan yang telah kita baca bersama. Dan sebagai tambahan juga, yang mana tambahan ini merupakan keterangan dari Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, yaitu Syekh Al-Baijuri memberikan tambahan keterangan bahwa kewajiban nafkah, kewajiban sukna seperti ini bukan hanya berlaku kepada istri yang tertalak 3 saja. Ketentuan-ketentuan yang kita baca dari awal sampai barusan ini itu juga wajib ketika perpisahan suami istri itu terjadi karena adanya khulu. Ini. Jadi si istri yang meminta supaya pisah dengan konsekuensi memberikan nominal tertentu kepada si suami. Ini. Ausalas, ya, atau talak bain seperti yang tadi diterangkan oleh Fathul Qorib. Au faskhin, atau perpisahan suami istri ini terjadi karena adanya faskhun nikah. Ketika terjadi faskhun nikah karena mungkin ada aib misalkan, atau mungkin di situ ada unsur penipuan saat menikah misalkan, sehingga mereka itu wajib untuk dipisahkan, atau mungkin ternyata suami istri ini adalah mahram misalkan yang belum ketahuan misalkan, intinya suami istri ini harus dipisah dengan faskhun nikah. Maka di situ si suami punya kewajiban memberikan sukna. Tidak ada kewajiban memberikan nafkah kalau istrinya tidak dalam keadaan hamil. Wajib memberikan nafkah kalau si istri itu dalam keadaan hamil. Nah, ini sebagai keterangan tambahan yang disebutkan di dalam kitab Hasyiatul Baijuri. Nah, ini mungkin keterangan yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa memberikan kegamblangan kepada kita semuanya, dan barangkali mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan yang ingin disampaikan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar, dan mudah-mudahan dalam jangka waktu yang dekat akan kami berikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji ini betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.